Baik, Ibu Bapak, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, Dengar Pak. bagus Oke. lah, Dengar, Pak. jelas. Ya, oke, baik Nah, ya. ya. Oke. Makasih ya. Kita akan mulai ya. Bentar, oke. Ya, spiritualitas dan ibadah ya. Em, Spiritualitas itu artinya terkait dengan hal-hal yang spiritual, dari kata dasarnya spirit ya. Kalau kita ada dulu belajar apa namanya di sekolah olahraga ya, guru olahraga kita Pak Nis gitu ya, ayo mana spiritnya ya kan? Ada pendidikan jasmani, ada juga yang rohani ya, dan itu saling terkait. Rohani kita itu segar, jasmani kita juga bugar ya. Dan sebaliknya, jasmani yang bugar sedikit banyak akan mempengaruhi spiritualitas kita. Nah, dalam bahasa Indonesia spiritualitas ya, topik kita malam ini spiritualitas dan ibadah, itu disebut dengan kerohanian. Jadi kalau ibu bapak apa namanya mungkin bertanya apa sih spiritualitas, itu artinya kerohanian ya, rohani ya. Jadi terkait bagaimana kehidupan kita itu dijalani bukan sekadar perkara fisik ya. Itu penting ya, makan kita perlu, minum, olahraga, gerak, istirahat yang cukup ya. Itu semua perlu. Tapi juga ada segi-segi rohania ya, ada segi-segi rohania. Nah, spiritualitas Kristiani itu memang ada banyak sekali. Kalau ibu bapak googling di internet ya, lihat-lihat di YouTube, itu pembahasan spiritualitas luas sekali ya. Waktu saya dulu belajar di STT ya, dosen saya itu mengatakan sampai sekarang setiap hari ada saja buku tentang spiritualitas keluar ya, artinya maknanya banyak sekali. Nah, dari yang banyak itu saya ingin berbagi ya tentang spiritualitas Kristiani itu, berangkat dari apa yang Alkitab sudah ajarkan ya, yaitu terkait dengan hukum kasih ya. Kehidupan spiritual, kehidupan rohani itu ukurannya ya, kalau kita lihat bagaimana sih kita mengatakan seorang itu spiritualitasnya ada, spiritualitasnya bertumbuh. Maka ada ukuran ya, yaitu bagaimana orang itu menghidupi kasih kepada Tuhan, hukum kasih itu ya, kasih kepada sesama dan kasih kepada diri sendiri. Ya, tiga hal ini yang pasti juga dibicarakan di dalam pembicaraan tentang spiritualitas. Kasih kepada Allah itu ya, itu meliputi bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus. Sangkal diri kita tentu tahu ya, sangkal diri itu eh, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan keinginan kita ya, kesenangan kita, kita bisa sangkal karena kita mengasihi Yesus, itu dia ya. Dan itu bentuk kasih kepada Allah. Lalu juga menghargai dan bekerja sama dengan orang lain walaupun berbeda, itu juga adalah bentuk kasih kepada Allah. Memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan ya sebagai wujud kasih kepada Allah, itu juga adalah spiritualitas. Ya, jadi kalau kita lihat pemahaman kasih kepada Allah itu, pertama sekali bukan di dalam bentuk apa namanya ibadah, dalam arti orang itu ke gereja ya, baca Alkitab, tapi bagaimana dia melihat yang lain, itu kelihatan spiritualitasnya ya, kasih kepada Allah. Nah, baru kasih kepada Allah itu diwujudkan dengan hubungan relasi dengan Allah. Allah kan tidak kelihatan karena Allah adalah roh. Tapi Allah berfirman, dan firman-Nya mengubahkan hidup banyak orang ya. Dan cara Tuhan berkarya itu dicatat di dalam kitab suci ya.
Dan dengan pertolongan Roh Kudus, para pencatat kitab suci itu menuliskannya. Dan oleh sebab itu, bentuk kasih kita kepada Allah antara lain kita bersaat teduh, menyimak firman Allah, lalu memahami dan melakukan nilai-nilai firman Allah. Bagi ibu bapak, saudari-saudara yang sekarang ini masih setia saat teduh, ya baca wasiat pelan-pelan, dilihat, wah ini dari Tuhan, ini nilainya ini, ya saya mau hidupi ini. Kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Itulah bentuk kasih kepada Allah. Mazmur pasal 1 ya itu sangat terkenal sekali. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Sebelumnya ada yang berbuah pada musimnya, yang apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Jadi kalau kita memang kan tadi pertanyaan terkait yang pertama, gimana kita bisa mengasihi sesama? Karena kita punya bekal, ya, di pikiran, di hati kita ada bekalnya, yaitu firman Allah, nilai-nilai itu, ya. Nilai-nilai yang kita pahami di dalam pikiran dan hati kita, ya. Waktu kita saat teduh pagi-pagi, waduh, ternyata ini ada model dosa yang seperti ini misalnya, ya. Sehingga kita waspada kan, ya. Ibaratnya kita udah punya peta, ya. Nah, kasih kepada Allah, sudah memahami firman Allah, melakukan nilai-nilainya, ya, nilai-nilai kasih, pengorbanan, pasti ada tuh. Setiap pesan Alkitab yang kita baca ada itu. Lalu kita juga mau hidup baru, ya. Tuhan, ya, setelah baca aduh saya belum kayak begini nih, tapi saya mau. Sebab saya percaya kalau saya melakukan ini, saya bahagia. Itu janji Tuhan. Maka yang hidup yang lama, ya, perlahan-lahan diubahkan. Kita mau menjadi rekan kerja Allah. Nah, ini juga istilah spiritual nih. Kerja, aduh Pak, saya kan udah ada kerjaan lain. Kerjaan saya ini, kerjaan saya itu. Betul, ya. Tapi kita juga percaya bahwa Allah itu di dalam Alkitab kita baca melibatkan banyak orang. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Kemarin kita bahas murid-murid Tuhan Yesus, ya. Kenapa sih Tuhan Yesus nggak kerja aja sendiri, ya? Jawabannya antara lain karena dia mau melibatkan kita, ya. Allah mau melibatkan kita menjadi rekan kerjanya. Ngapain? Kerjaan Allah apa sih? Membarui bumi ini. Nah, itu di konfesi yang kemarin-kemarin, ya, kita sudah bahas. Kita tahu Allah kita itu seperti apa kerjanya, karyanya. Maka kita mau menjadi rekan kerjanya Allah. Ibu bapak, ini menurut saya yang juga unik, ya, di dalam pengajaran GKI. Kita bukan saja percaya Allah memberkati kita, tapi Allah akan perlengkapi kita semua menjadi jalan berkatnya. Kita tidak hanya menyanyikan hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Ya, kita nyanyi itu kan, kita butuh berkat Tuhan. Kita nggak hanya nyanyi itu, kita juga nyanyi pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu, ya. Saya nggak bosan-bosan ulang ini. Kenapa? Karena itu spiritualitas itu begitu kelihatannya. Orang bisa banyak baca buku tentang spiritualitas sampai tebel, praktekin ini dan itu, tapi pada akhirnya kelihatan bentuk kasih kepada Allah ialah hidup baru, hidupnya berubah. Dia beda, ya. Tahun lalu saya lihat dia nggak begitu, kok sekarang beda. Nah, siapa yang bikin itu, ya? Terus dia mau jadi rekan kerja Allah, ya. Dia baca firman Allah, misalnya peduli kepada orang yang seperti ini. Terus tetangganya kebetulan adalah orang yang masuk kriteria itu. Aduh, Tuhan, saya mau deh. Saya mau tolongin tetangga saya. Kuatkan saya ya Tuhan. Misalnya begitu, ya. Itu dia bentuk kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada Allah juga ditunjukkan. Ini kelihatan kan, ya? Ini saya pakai fitur baru nih. Agak norak sedikit. Zoom ada fitur baru, jadi tampilan belakangnya ini PowerPoint, ya. Nah, saya bisa minggir sedikit lah, ya. Nah, ini. Kasih kepada Allah itu menghormati, merayakan kuasa Allah dan mengakui kemuliaan Allah itu ada di dalam ciptaan, ya.
semua ciptaan Allah. Sehingga kita mau menjaga kelestarian bumi ya dan segenap ekosistem yang ada di dalamnya. Saya pilihkan gambar apa ini? Ini gambar komodo. Komodo ini nggak ada di mana-mana mau dicari kecuali di tanah air, di Pulau Komodo. Dan saya ambil karena sekarang lagi rame-rame, pemerintah itu mau percantik kawasan Pulau Komodo sehingga nanti jadi kayak ya orang tuh bisa datang kayak Jurassic Park kayak film gitu ya. Cuman banyak aktivis lingkungan hidup protes. Kenapa? Karena katanya ya begitu udah mulai bangun komodo kan ini kan ya namanya ini kan kadal besar ya. Saya sih belum pernah lihat langsung. Tapi ini para ahli mengatakan ini masih saudara jauhnya dinosaurus. Bayangin. Dinosaurus sudah punah. Komodo masih hidup dan itu ada di tanah air. Dan kesian waktu pembangunan itu mereka tuh ya didesak kan ada truk-truk lewat ya dia jadi takut ya. Makanya para aktivis mengatakan udah biarin deh Pulau Komodo itu udah habitat aslinya dia udah nyaman begitu. Nanti justru malah resiko ya dan sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu contoh bagaimana harusnya kita merayakan kelestarian bumi dan ekosistem lain di dalamnya. Nah, bukan hanya itu ya, waktu bangunnya aja komodo udah stres. Nanti kalau begitu banyak yang datang ke sana dikhawatirkan ya ini para aktivis lingkungan hidup nih dan saya sedikit setuju ya. Bukan berarti saya nggak setuju komodo itu jadi objek wisata, oke. Tapi mesti dipertimbangkan nanti begitu jadi objek wisata semua pada datang ke sana dampak-dampak lain ya, pengelolaan sampah, polusi dan sebagainya itu kan mesti diperhitungkan ya. Makanya ada banyak yang mengatakan sudahlah ya, kalaupun mau dibikin mesti eco-friendly. Eco-friendly itu namanya ekosistemnya itu tetap dijaga. Nah, kalau ibu bapak belanja ke minimart sekarang ya, peraturan di DKI Jakarta, yang lain mungkin nanti ngikutin. No, nggak ada lagi kantong plastik. Ini sebagai kebijakan eco-friendly dari arti bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya bersahabat dengan lingkungan sedikit banyak lah walaupun kita tahu nggak terlalu ngepek tapi kan apa namanya anak-anak sudah mulai dididik supaya sampah plastik yang tidak gampang terurai jangan menumpuk ya. Dan kalau kita hayati itu spiritualitas, itulah spiritualitas bentuk nyata kita mengasihi Tuhan, kita menghargai ciptaannya ya. Kalau misalnya ibu-ibu yang suka masak ya, bikin kue kan nggak sebentar, 2-3 jam jadi tuh kue. Wah, berharap anaknya yang atau anggota keluarganya makan. Nggak taunya boro-boro ya disentuh ya. Udah begitu dibiarin ya, disia-siakan ya. Eh, nggak pokoknya nggak dihargai. Gimana coba yang bikin ya si ibu itu? Aduh, aku udah coba menghadirkan yang baik kok jadi begini. Nah, bayangkan Allah, Bapa kita, kalau apa yang Dia ciptakan kita sia-siakan ya. Jadi memang kita bukan hanya pinter untuk menguasai tapi harus mengelola. Itu bentuk kasih kepada Allah. Bentuk kasih kepada Allah yang lain adalah mengekspresikan kasih di dalam kebaktian. Nah, ini jadi baru yang sekian ya. Jadi yang pertama itu manusia, kita baca firman sebagai bekal, kita peduli ke lingkungan hidup. Nah, baru yang ketiga itu bentuk kasih kepada Allah diekspresikan antara lain di dalam kebaktian kita. Dan di dalam kebaktian ini penting, ada liturgi ya. Liturginya harus yang berdampak. Teman-teman saya, ibu bapak yang dalami liturgi ya, ilmu liturgi mengatakan demikian dan saya setuju ya, bahwa liturgi yang berdampak itu jangan sampai hanya sekedar menjadi tontonan. Jadi misalnya anggota jemaat ikut kebaktian, dia nonton gitu ya, wah yang nyanyi bagus, wah pendeta khotbahnya lucu, jelas dan sebagainya. Itu bagus kata teman saya. Memang kita harus begitu ya. Kita memberikan yang terbaik. Tapi bukan hanya itu. Indera yang dipuaskan ya dengan nyanyian yang merdu
baru ya, firman yang menyegarkan, mestinya membuat kita melakukan satu hal yang mengubahkan dunia, berdampak. Saya pilihkan ini. Kalau ibu bapak mau gambar-gambar ini, ada di situs bahasa Inggris unsplash.com ya, unsplash.com ya. Ini gratis, ini jadi kontribusi dari orang-orang di seluruh dunia yang mengambil foto, gambar-gambarnya oke lah ya secara fotografi. Nah, ini gambar gereja, coba perhatikan, ini kan gereja nih. Tapi dia juga potret itu kota dan ada gunung di sana. Ini gambar ini cocok sekali mewakili bahwa ya gereja liturgi itu mesti begitu ya. Bukan saja indah di dalam gereja ya, menjadi sukacita bagi jemaat, tapi jemaat yang datang itu kasih kepada Allahnya dibangun ya. Dia waktu balik lagi di dalam kehidupan ya, di dalam aktivitas keseharian itu dilakukan dengan sukacita, dengan hal-hal yang baru seperti begitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ada seorang pendeta teman rekan saya ya, dia mengilustrasikan gini. Di gereja itu kan kadang di pintu masuk diucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitu jemaat masuk ke gereja, oh iya saya mau beribadah. Tapi kemudian katanya mestinya ditambah lagi di pintu keluar tulisannya sama ya. Sampai jumpa kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati ya. Alasannya apa dia bilang? Kok begitu masuk diucapkan selamat beribadah, begitu keluar di pintu keluar dituliskan juga selamat beribadah? Alasannya adalah karena ya ibadah liturgi itu begitu, liturgi kehidupan. Waktu kita masuk ke gereja ya, kita menghadap Allah, dengarkan firman-Nya, memuji kemuliaan-Nya, dan waktu kita keluar kita melanjutkan ibadah kita. Jadi ibadah di dalam arti yang umum di dunia ini ya, ketemu orang lain, ketemu kerjaan kita, ketemu ciptaan Tuhan yang lain, kita wujudkan, ekspresikan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi dan mengelola alam ciptaannya ini dan orang-orang yang kita jumpai dan seterusnya. Nah, itu kasih kepada Allah. Wah, di sini hujan ya. Udah kedengaran nih, mudah-mudahan suara saya masih tetap kedengaran. Lalu yang berikutnya kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama itu melihat orang lain seperti Tuhan Yesus melihat. Ya, kalau ibu bapak pengen tahu gimana cara Tuhan Yesus melihat, di Injil banyak ya. Tuhan Yesus itu peduli ke anak-anak, ke perempuan. Kita sudah bahas di konfesi yang lain. Maka kita pun lihatlah seperti cara Yesus melihat. Memang karena cara pandang kita kan beda-beda ya. Kita ini semua punya kacamata dalam pemahaman tanda kutip. Kita dibesarkan dalam tradisi budaya. Bisa aja budaya kita itu ada jeleknya. Misalnya pada saat itu orang tua kita yang ngajarin diskriminasi ya. Jangan bergaul sama orang dari daerah ini ya. Orang dari daerah ini kayak begini. Ya, itu kita masuk tuh, tertanam di sini ya. Nah, ini cara kita melihat orang tuh begitu, ada pengaruhnya. Teman-teman kita ya, pergaulan kita, pengalaman kita sendiri disakiti misalnya ya, dengan orang-orang yang modelnya kayak gini, yang kerjaannya kayak gini, itu pasti ada. Tapi spiritualitas di mana kasih kepada sesama itu dinyatakan, mestinya kita itu melihat orang lain sama seperti Tuhan Yesus melihat. Sehingga kita memperlakukan orang lain itu sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tidak diskriminatif. Nah, ini gambaran yang gak asing ini ya. Ini di Bandung ya. Keadaan pasar di Bandung ya mirip-mirip kayak kita ya. Pasar Rumput, Pasar Jatinegara. Inilah tanah air. Begitu banyak orang dengan banyak pekerjaan, banyak kebutuhan, beda keyakinan ya. Gimana kita melihat mereka ya. Saya ingat dulu teman saya ya, sering nongkrong. Nongkrongnya dia ya di gereja ya, namanya juga anak teologi ya, sama-sama pendeta, masih sepantaran saya.
Tapi ini teman saya punya kebiasaan unik. Kalau yang lain tuh senang di cafe, Starbucks gitu ya, ada kan enak adem, minum kopi, ngeliat-liat handphone. Nah, dia teman saya ini hobinya nongkrong di pasar. Pasarnya pasar tradisional ya. Ya kita juga kan heran ya, ngapain sih lu kamu nongkrong di pasar gitu ya kan. Pasar kan ya begitu, riweuh lah ya, bahasa bahasa Sunda bilang. Lalu dia mengatakan itu cara saya untuk belajar bagaimana saya melihat seperti Yesus. Ya, ketika dia lihat orang-orang, anak-anak ya, ada perjuangan dari seorang bapak ya, ada ketekunan dari pedagang ya, yang apa pagi-pagi berjuang ya. Dia melihat, aduh ada begitu banyak karya Tuhan katanya ya di pasar itu. Dan dari situ dia katakan dia belajar ya banyak hal. Kadang dia berinteraksi ya, dia ngobrol misalnya ya, dia nongkrong di warteg, dia ngobrol sama tukang ojek ya, bang gimana gimana gitu. Dan kadang juga, nah ini yang bikin kita salut emang nih sama teman saya ini, dia tuh pelayanan gitu. Jadi kalau misalnya dia ketahui nih, ini anak tukang ojek, anaknya nih belum sekolah, belum dapat fasilitas misalnya ya, dana pendidikan, dia itu temenin tuh ya si abang itu, bang bisa bang begini caranya gitu, sebegitunya ibu bapak. Jadi kalau dia datang, kita semua menantikan si sharing dia ya, yang nyata memang kita semua salut ya. Kita bilang nih, dia bukan hanya jago di dalam gereja ya, pinter khotbah, tapi dia betul-betul mau melihat orang lain itu sebagaimana Tuhan Yesus lihat ya. Dan itu adalah spiritualitas ya, itu spiritualitas Kristen. Oke, lalu yang berikutnya, berpihak kepada yang tersisih dan tertekan. Nah ini kan cara Tuhan Yesus juga ya, yang terbuang, yang sakit, memperjuangkan damai dan keadilan. Itu juga adalah bentuk spiritualitas, kasih kepada sesama ya. Biasanya kalau yang bodoh ya, yang susah, maaf kata ya, seringkali kita pandang sebelah mata. Aduh, udah pak nyusahin aja tuh pak orang pak ya. Udah nggak bisa ditolong, udah orangnya kayak begitu gitu. Ya kadang-kadang kita juga mengakui kita terbatas, kita mungkin nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi mestinya ya, semangat kita untuk tetap berpihak kepada yang susah, yang tertekan, yang terbuang, yang sakit, itu nggak boleh hilang. Sebab kalau itu udah hilang, berarti kasih kepada sesama sedikit banyak udah mulai luntur ya. Tapi kalau ibu bapak, mungkin kita semua ya, masih ada tuh kayak aduh kesian ya ini. Dia emang susah. Dia emang nyusahin sih. Tapi dia susah dan nyusahin gitu. Tapi sebenarnya saya masih bisa bantu dalam hal ini, misalnya begitu. Itu mesti berbahagia ibu bapak ya. Itu spiritualitas itu ada roh lain yang beda dari roh dunia ini, dari rohnya kita, itu roh dari Tuhan ya. Sebab di banyak berita Alkitab, Tuhan berpihak kepada yang tersisih, yang tertekan. Di Mazmur, di Injil jangan dikata lah ya, Tuhan Yesus sudah banyak tunjukkan ya. Dan janji Tuhan Yesus, dia akan kuatkan kita untuk juga jadi rekan kerjanya ya, melakukan itu. Lalu juga kita ya memperjuangkan kebebasan beragama dan keyakinan, suarakan kenabian ya, terkait keadaan sosial, ya bekerja sama dengan komponen masyarakat ya, kita perlu ya. Sekarang karena pandemi ya, ya udah apa namanya, dulu ya jujur aja saya kadang suka ke Kokas ya, ke Carrefour belanja ya, beli sabun, sapu, belinya di Carrefour tuh, di Kokas enak kan, adem ya. Tapi sejak PSBB gitu ya, kan kita juga yang ngeri juga, di mall kan tertutup begitu ya, maka kita belanja ke pasar tradisional, pasar Manggis atau pasar rumput. Beli apa ya, beli begitu, beli sapu ya, ketemu kayak abang-abang gini ya. Eh, dan ya kadang memang harga kadang suka ada yang terlalu tinggi gitu, tapi istri saya ngingetin ya, udahlah jangan tawar terlalu gila ya kan. Di mall aja kita udah lihat, di mall harganya mungkin kita nggak tahu tinggi, kita beli aja ya, dengan orang-orang
pedagang kecil nawarnya sadis betul dia. Nah, itu antara lain kan sebenarnya bentuk kita tuh terhadap situasi sosial itu juga apa namanya ya, mempertanyakan model spiritualitas kita ya, seperti begitu. Dan ternyata nggak kalah kok produk-produk ya, mungkin memang suasana itu kalah lah sama Korea kan pakai AC segala macem. Tapi kalau produk-produk saya lihat banyak yang apa oke ya, murah, kuat juga begitu. Dan ya di kita nih masih banyak ya pedagang-pedagang yang keliling gitu. Di YouTube saya lihat ya ada Indonesia tahun 1930-an ya. Itu masih ada abang-abang pakai pikulan telanjang dada gitu ya, hitam putih. Ada tuh di YouTube, cari deh gitu. Tapi sampai sekarang 2020 kan kita masih jumpai ya pedagang-pedagang kecil ya yang menjajakan dagangannya gitu. Artinya ini bagian dari kita ya. Jangan kita apa namanya nggak mempedulikan lah istilahnya begitu. Bentuk kasih kita kepada sesama juga ya. Kurang lebih begitu. Lalu kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Kita menyadari kelemahan dan mengakui kelebihan orang lain, itu bentuk spiritualitas juga ya. Kadang mungkin di dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, mungkin kita dimusuhi ya. Ada kelompok-kelompok yang menurut kita, aduh kelompok ini lagi, bikin ulah lagi nih. Mungkin begitu ya. Tapi bentuk kasih kepada sesama, mungkin kita bisa nyatakan juga kita mau rendah hati. Kita mestinya bisa melihat bahwa ada kelemahan kita ya, yang mungkin kelompok yang nggak demen sama kita itu punya kelebihan. Kita mesti akui ya. Oh, memang mereka misalnya ya, walaupun nyebelin dalam hal ini, tapi mereka ada kelebihannya loh. Misalnya, mereka kelebihannya ini. Saya nggak pernah tuh melakukan itu ya. Kelompok kita nggak pernah, tapi mereka mau. Ya, kita mau mengakui itu. Itu bentuk spiritualitas juga. Ya. Jadi nggak hanya pintar mencaci ya, menjelekan, bikin riuh, bikin gaduh nih orang ini kelompok. Tapi bisa nggak kita ya mengakui juga kadang-kadang ada nilai lebihnya ya. Oh ini nih ada nilai lebihnya, kecil sih ya. Tapi kita akui ya, itu adalah bentuk spiritualitas juga. Nah lalu yang berikutnya, kasih kepada diri sendiri. Kasih kepada diri sendiri itu adalah kita sadar bahwa kita ini dikasihi Kristus. Kita mau dibaharui oleh Kristus. Ini gambar kaki anak bayi nih ya. Dulu kaki kita juga segede gini kan ibu bapak ya, segede gini. Sekarang aja udah gede dan udah pada keriput. Tapi dulu kita begini ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini bertumbuh ya, terus berubah. Dan di dalam iman kita, kita jangan sampai minder ya. Bahwa di sepanjang hidup kita, kita ini disayangi Tuhan. Dan Tuhan mau yang terbaik dari kita terus muncul ya. Begitu sekarang tahun 2020 mau akhir, usia kita udah nambah nanti 2021. Tuhan ingin 2021 tuh kejelekan-kejelekan kita, kelemahan-kelemahan kita nggak muncul lagi ya, makin berkurang gitu kan. Orang makin tua ya, kita kan bisa salah ya, kapanpun kita bisa salah. Tapi makin tua, makin tambah usia, mestinya tuh makin sedikit salah, makin sedikit makin banyak justru pembaruan hidup yang muncul. Dan itulah bentuk kasih kepada diri sendiri ya. Sebab ada orang yang minder, ada yang orang, aduh saya ini masih belum saleh, belum ini. Jangan minder ya, kita semua disayangin Tuhan. Dan Tuhan mau kita itu mengalami pembaruan hidup. Kasih kepada diri sendiri juga kita antara lain dapat kita kelola ya, saat akal, pikiran, dan hati nurani itu seimbang ya. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan iman itu dapat kerjasama, sehingga keraguan-raguan juga itu punya nilai. Ini juga bentuk kasih kepada diri sendiri. Seringkali memang orang mempertentangkan ya, itu kan ilmu pengetahuan, ini iman saya gitu. Tapi kalau kita mengasihi diri sendiri, akal dan hati nurani kita ini lebih bijaksana lah, nggak ekstrim ya. Sehingga kalau kita ragu, kita khawatir, itu jangan ditolak gitu ya. Seringkali ada pengajaran orang Kristen gak boleh sedih, orang Kristen gak boleh, pokoknya mesti sempurna. Itu juga gak sehat ya.
Sebab di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus aja di Getsemani bergumul, ya, sampai dia keringetan, peluhnya itu menjadi seperti titik darah. Nabi Elia aja, ya, nabi besar itu, ya, berperang dengan Raja Ahab yang penyembah berhala. Itu pernah, katakanlah ya, agak stres sedikit, ya. Dia duduk-duduk, ya. Sehingga Tuhan kemudian datang melalui angin yang dahsyat, apa, angin sepoi-sepoi. Tuhan nanya, "Apa kerjamu di Elia? Elia di sini." Elia mengatakan, "Aduh Tuhan, aku ingin mati saja karena bangsa Israel susah dibilangin begini-begini." Tuhan menghargai keraguan-raguan, kesedihan Elia. Enggak dibilang, "Wah Elia, kamu payah, nggak boleh begitu, kamu kan nabiku, nggak boleh." Enggak tuh, ya. Tuhan hargai itu. Tuhan ajak Elia berproses, ya. Dikuatkan, "Ayo makan Elia." Ya, ceritanya nanti bisa dilihat di kisah Nabi Elia itu. Berarti kita, bentuk kasih kita kepada diri sendiri adalah, kalau kita khawatir, kita sedih, nggak apa-apa, akui kehadapan Tuhan. Cuman ada cumannya nih, ya. Kalau Tuhan ajak berproses, mau, ya, jangan kepala batu, ya. Tuhan udah kasih jalan ini loh, bisa dalam hal ini, dalam hal ini. Ayo berjalan dalam kasih Tuhan, ya, semestinya kita mau, ya. Nah, lalu bentuk kasih kepada diri sendiri juga adalah peduli kepada kebugaran tubuh, ya. Artinya ya, jangan lupa berdoa, sukacita, ibadah, rekreasi, dan tekun mengelola talenta-talenta kita. Akhir-akhir ini saya suka minum jus, ibu bapak, ya. Karena memang ya, karena saya memang suka sayur, ya, gampang kok itu bikinnya, ya. Masukin di blender, tambahin air ya sedikit biar encer. Eh, Agak lama diperes ampasnya, ya. Kalau mau minum ampasnya juga boleh, ya. Cuman kadang saya peres ampas-ampasnya jadi sedikit kok itu. Minum, ya. Itu katanya kita mendapat manfaat itu langsung, ya. Karena kalau sayuran buah dimasak itu udah berkurang otomatis, ya. Ininya, vitaminnya otomatis berkurang. Karena eh, ya Tuhan ciptakannya ya seger gitu, sayuran itu seger, ya. Kita juga kan nggak mau beli sayuran yang udah lembek-lembek, busuk-busuk, kan nggak mau, ya. Nah, berarti harus lebih bagus memang makannya seger, ya. Atau ya kalau ya agak keras boleh dikukus sebentar biar empuk, kurang lebih begitu. Kenapa kok saya suka sayur, ya? Antara lain saya terinspirasi di Kejadian, ya. Kalau kita lihat Adam dan Hawa sampai Nuh, itu mereka nggak makan daging, ibu bapak, ya. Saya lihat-lihat, saya baca-baca lagi, nggak ada tuh, ya, makanan boleh eh, mereka akan jadi makananmu daging, enggak, ya. Baru sejak Nuh, tahu ya, Nabi Nuh itu bahtera yang besar, banjir besar, lalu bumi penuh air, lalu airnya surut, bahteranya mendarat, Nuh keluar, membuat mezbah, ya. Terus Tuhan berkomunikasi, "Aduh, aku nggak akan lagi lenyapkan pakai cara ini, ya, bumi ini." Dan juga ada tuh, ya, Tuhan berkata, binatang itu yang halal, ya, itu boleh kamu makan. Baru sejak itu. Jadi kalau kita hitung-hitung gitu, ya, itu Adam dan Hawa itu vegetarian semuanya, ya. Ya, jadi Adam dan Hawa, Kain dan Habil itu mereka nggak dicatat nggak makan daging. Bukan berarti kita mesti vegetarian, enggak, ya. Tapi artinya makanan yang tumbuh-tumbuhan, yang berbiji itu berharga. Itu makanan juga kok, ya. Dan lihatlah ini, ya, indahnya itu tomat yang merah, wortel yang demikian, jagung yang kuning. Itu bukan pakai sepuhan, kagak. Itu Tuhan yang bikin warnanya indah, kan, ya. Para ahli nutrisionis mengatakan pokoknya cara makan sayur, lihat aja, yang pilih yang berwarna, ya. Ada memang buku-buku jus kita bisa beli di Gramedia apa. Cuman tips simpelnya begini. Makan sayur, makan yang berwarna, ya. Jadi tomat boleh, wortel, terus pakai pakcoy yang hijau, ya, pakai ini berwarna, ya. Lalu yang berikutnya biji-bijian, itu bagus. Lalu berikutnya yang bau-bau, ya, bawang putih, apa, jahe, kunyit, ya. Itu udah pasti itu mengandung khasiat, ya. Kunyit itu bisa antibakteri, ya kan. Jahe itu kalau pegel-pegel, sereh.
Ya, makanan kita tuh kayak rempah ya, dan itu kita patut syukuri. Nah, kenapa saya ini panjang lebar soal ini? Soalnya kan yang kita makan setiap hari ya. Tadi kita ya kan, coba tadi kita makan nggak nih yang warna-warni begini? Apa kita lebih senang yang warna-warninya dibikin di pabrik? Yang aromanya dibikin di pabrik, hati-hati itu bahan kimia semua tuh ya. Jadi kalau yang punya anak-anak kecil, mulailah diperkenalkan ya untuk lihat sejatinya Tuhan udah bikin hebat kok ya makanan kita ini. Ya sangat kaya. Kalau saya belanja ke pasar aja ya, pasar rumput tuh ngeliat tukang sayur. Aduh, berlimpah tanah air kita ini ya. Suburnya minta ampun. Semua khasiat-khasiat sayur dan buah itu kita bisa dapatkan ya. Lalu berikutnya ya olahraga juga penting, istirahat, ya ibadah. Ini penting, ini bentuk kasih kepada diri sendiri. Ya, saya pernah dipanggil untuk usir setan, ya, anak ada yang kerasukan katanya ya, seorang anak pemuda di kos-kosan. Saya datang waktu itu di Bekasi. Ketika saya masuk, wah betul ya, itu pandangannya dia langsung melotot begitu. Terus kucel badannya karena nggak mandi katanya udah 3 hari. Tapi bisa diajak ngomong. Satu yang saya percakapan yang saya buka dengan dia itu, saya bilang apa? Mandi. Mandi aja. Bisa kan mandi sendiri? Ya, bisa. Ya, udah mandi yang bersih, keramas. Pokoknya ambil waktu kamu. Saya tungguin. Mandi dia ya. Mandi, begitu mandi udah kelihatan beda mukanya, udah lebih segar, fresh. Baru saya ajak ngomongnya. Kenapa, masalahmu apa gitu ya. Wah, begitu dia cerita mulai dah tuh. Wah, kayak teman-teman udah lihat Pak sih itu dia tuh udah kayaknya setannya udah masuk katanya begitu ya. Saya bilang enggak ya, ini saya mau tes dulu nih, ini dia gangguan psikologis atau roh jahat. Ternyata lebih ke psikologis ya, tapi memang nah ini karena dia ini dekat dengan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, sehingga dia tuh lebih membuka, ibarat radio gelombangnya dibuka untuk hal-hal yang jelek. Nah, buktinya tadi kan nggak mandi 3 hari itu kan nggak sayang ke diri sendiri. Nah kalau nggak sayang ke diri sendiri, bagaimana bisa mengalami sukacita dari Tuhan? Ya, kayak misalnya kalau kita deh, coba besok kita tidur-tiduran aja di ranjang, males-malesan, lemes pasti badan. Tapi kalau kita pagi ya mau cuci muka, jalan sebentar, ngirup udara, ya dengar suara burung ngejemur, ya sekarang lagi in ngejemur ya, makan sarapan yang sehat, beda pasti ya. Itu adalah bentuk kasih kepada diri sendiri ya. Dan oleh sebab itu iman itu harus berbuahkan di tindakan ya. Ini gambarnya nih ada olahragawan ya di Amerika. Dia berdoa juga tuh. Dia nggak hanya bersyukur Tuhan kasih kelebihan, tapi dia percaya dia butuh tetap kekuatan dari Tuhan. Ini bentuk kasih kepada diri sendiri. Nah berikutnya adalah ibadah ya. Spiritualitas dan ibadah itu kan topik kita malam ini ya. Orang yang mengasihi Allah sesama diri sendiri, ya, kerohaniannya ada, hidupnya itu menjadi sebuah ibadah. Ya, ibadah itu bahasa Arab artinya tunduk, patuh, merendahkan diri, hina. Itu ibadah ya. Selain kata ibadah juga ada kebaktian. Kebaktian ini dari kata bakti ya, bakti Sanskerta, itu mengabdi, melayani, menghormati ya, kebaktian. Sama ya. Intinya tuh kita rendah di hadapan Tuhan, sehingga kita rendah hati kepada sesama. Kasihnya cepat munculnya, itu ibadah, kebaktian itu. Jadi gampang ukurnya ya. Kalau kita habis kebaktian, terus kita jadi sombong, jadi tinggi hati, belum berhasil kebaktian kita, ibadah kita belum ya. Tapi begitu kita kebaktian, kita sukacita, wah ternyata Tuhanku yang besar. Kita menyadari kebesaran Tuhan. Aku nih kecil, tapi aku yang kecil ditolong oleh kuasa Tuhan yang besar. Kita sadari itu kita mengalami ibadah ya. Nah di GKI, nah ini lebih ke apa namanya ya, ke hal-hal praktis ya. Ibadah itu di dalam pemahaman kebaktian ada 4 hal ya. Berhimpun, ada pelayanan firman, ada persembahan sakramen, lalu ada pengutusan. Nah pola ibadah ini melatih kita untuk 3 hal tadi tuh, kasih kepada Allah, kepada sesama, mengasihi diri sendiri ya. Di dalam
empat bagian utama ibadah kita ada ya. Waktu kita berhimpun, kita bersama-sama diingatkan tentang karya Allah ya. Nah ini bagian-bagiannya nih ya. Ada ajakan beribadah. Ya, saudara, Tuhan ini begini-begini kan. Kalau sekarang online ya, dikasih tahu. Ada dari jemaat kita yang senior lanjut usia ya, kasih tahu pemaknaan. Lalu ada nyanyian syukur ya. Lalu kalau di kebaktian onsite ada fotum salam ya, ditegaskan karya Tuhan. Lalu ada kita mengaku dosa, kita rendah hati ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mengakui dosa kita, ada berita anugerah. Lalu ada salam damai ya, kalau di online mungkin ya, kalau sekarang salam damainya nggak pakai salaman ya. Bentuk-bentuk penyataan ke bahwa yang sesama kita berharga. Lalu kemudian kita dengar firman ya, sudah ngaku dosa, sudah diampuni, kita siap menjalankan hidup yang baru. Mohon pertolongan Roh Tuhan. Firman dibaca, dijelaskan melalui khotbah ya. Jadi khotbah itu sebenarnya penjelasan akan firman Tuhan ya. Memang pengkhotbah punya talentanya beda-beda. Ada yang pintar jelasin ya, ada yang pintar mengemas gitu. Tapi sebenarnya utamanya bagaimana firmannya itu ya yang utama disampaikan ya. Lalu kita udah dapat wah kabar baiknya, pesannya ini, Tuhan terima kasih. Kita lalu mengakui iman kita kembali ya. Tanda kita mau mewujudkan ibadah hidup kita yang baru dan jalan sama Tuhan. Nah, jadi masukkan ya dengan kasih kepada Tuhan yang pertama. Lalu sakramen kalau ada perjamuan kudus ya. Tanda kita diperlengkapi oleh kuasa kasih Kristus yang sudah memberikan tubuh, darah dan nyawa. Atau juga kalau ada baptisan di sini tempatnya. Lalu doa syafaat. Syafaat itu artinya adalah doa yang universal ya, mendoakan bukan hanya kita ya, tapi negeri kita ya, orang-orang lain yang tadi tuh yang kadang kita temui tapi mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, kita juga dikuatkan untuk menolong ya. Baru kita memberikan persembahan ya, ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan doa persembahan, lalu diutus. Nah, makanya kalau teman saya bilang tadi tuh di pintu keluar kebaktian ditulis juga selamat beribadah gitu. Sebenarnya waktu diutus juga si pelayan firman ya, pemimpin kebaktian itu yang menyampaikan pengutusan dan berkat juga biasanya bicara, saudara arahkan hati pada Tuhan ya. Jadilah saksi Kristus, itu rumusan yang biasanya standar ya di GKI. Syukur kepada terpujilah Tuhan, lalu kita menerima berkat. Ya, lalu kita diutus keluar, itu diutus ke dunia ya. Kita mengasihi diri kita yang sudah diperbarui, kita mengasihi sesama, dengan secara tidak langsung kita mengasihi Allah ya. Jadi spiritualitas dan ibadah itu saling terkait. Ibadah itu bukan hanya jadi tontonan, tapi berdampak kalau spiritualitasnya sehat ya, seperti yang tiga tadi, mengasihi Allah, mengasihi sama, mengasihi diri sendiri. Jadi ada dimensi sosial dalam ibadah, kita melatih pembaruan dan kita jadi agen perubahan dalam masyarakat. Ya ini kalau di dalam boneka Rusia ini ya, dari yang kecil dari keluarga kita ya. Keluarga kita nanti menular ya ke tetangga ya, keluarga besar makin gede gitu ya. Selalu begitu. Tuhan Yesus mulai dari berapa? 12 murid ya. Jadi ratusan, ribuan, sekarang 2 miliar kurang lebih ya yang percaya kepada Yesus. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Silakan kita bercakap-cakap ya. Bagi Ibu Bapak yang mau bertanya atau yang mau menanggapi, saya persilakan. Selamat malam.